Nah, pertanyaannya adalah di SP2DK-nya kan udah confirm bahwa DJP punya datanya 7. Masa iya ikut PPS-nya cuma 1? Hai Tax Lovers, welcome back with Cici Yenis here. Masih membicarakan tentang program pengungkapan sukarela. Di video kali ini, Cici Yeni akan spesifik membahas hubungan antara SP2DK dengan PPS. Oke, SP2DK ada hubungan nggak sama PPS? Ada, tapi ada syaratnya. Hanya atas SP2DK yang tahun pajaknya 2016 sampai dengan tahun 2020. Dan hanya atas SP2DK yang berkaitan dengan harta. Jadi kalau SP2DK-nya itu membahas tentang perbedaan omset atau apa, itu nggak bisa. Karena jelas objek PPS itu adalah harta. Jadi contohnya gini, misalnya tax lovers dapat SP2DK bahwa ada rumah yang belum dilaporkan atau kurang dilaporkan. Ada temuan bahwa ada rekening bank yang belum atau kurang dilaporkan. Itu bisa nggak dibereskan lewat PPS? Bisa, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa tuh Cici Yeni? Syaratnya tentunya harus dicari dulu nih. Misalnya gini, tax lovers melaporkan punya tiga rekening bank pada saat pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2020. Ternyata DJP menerbitkan SP2DK bilang enggak loh, ternyata tax lovers itu rekeningnya ada 7. Berarti kan ada selisih 4 rekening. Tentunya harus dicari tahu dulu, betul nggak bahwa yang betul itu ada 7. Apabila memang betul nih, iya tax lovers lupa loh, ternyata bener ada 4 rekening lagi yang belum kelapor. Artinya total jadi 7 kan? Bisa nggak diberesin lewat PPS? Bisa, tapi tentunya 4 rekening yang belum terlapor itu harus dibayar uang tebusannya. Kenapa Cici Yeni ngerasa perlu untuk menjelaskan ini secara detail? Karena Cici Yeni tidak mau tax lovers itu punya pendapat atau pengetahuan yang salah. Yang salah tuh maksudnya gimana? Maksudnya gini, oh dapat SP2DK nih, ya kan? Panik ikut aja PPS. Tapi ikutnya itu tidak ada dasarnya. Ikutnya itu suka-sukanya. Itu nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di peraturan program pengungkapan sukarela itu jelas. Apabila ada harta yang belum atau kurang diungkapkan, itu akan kena sanksi. Nah, pertanyaannya adalah di SP2DK-nya kan udah confirm bahwa DJP punya datanya 7. Masa iya ikut PPS-nya cuma 1? No. Nggak begitu ya tax lovers ya. Jadi tolong betul-betul dipahami. Dan penting buat Cici Yeni memberikan pengetahuan itu yang benar dan jelas. Supaya apa? Jangan nanti tax lovers ikut nih PPS begitu dapat SP2DK. Oh besok saya ikut PPS. Nilainya berapa? Suka-suka tax lovers bayarnya. Gitu kan? Nah kalau seperti itu ternyata setelah ikut PPS pasti dapat surat. Dan bahkan bisa pembatalan surat keterangannya. Karena apa? Karena nggak paham. Jadi di sini Cici Yeni menjelaskan, bisa nggak SP2DK diselesaikan lewat PPS? Bisa. Kalau temuan di SP2DK yang memang sudah tax lover cek dan itu betul adanya, itu semua ditebus lewat PPS. Tentunya balik lagi ya, SP2DK atas harta yang di tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020. Itu aja sharing Cici Yeni kali ini. Semoga apa yang Cici Yeni sampaikan dapat memberikan informasi yang betul-betul berguna. Supaya tax lovers betul-betul bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dan tentunya setelah itu hidupnya bisa lebih tenang. Mau usaha juga bisa lebih fokus. Mau bekerja juga bisa lebih fokus. Akhirnya kita semua bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena kewajiban perpajakannya sudah dijalankan dengan baik. Jadi otomatis positif mindset itu sudah terbentuk. Karena kita sudah menjalankan kewajiban kita dengan baik. So, sekali lagi Cici Yeni ucapkan thank you for watching. Betul-betul terima kasih untuk para tax lover yang sudah subscribe. I'll see you all in my next video. Bye-bye.